Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan cara melakukan backup dan restore untuk Azure Virtual Machine. Nah, untuk kali ini, saya ingin menjelaskan cara membackup dan restore untuk Azure App Service. Mungkin saya jelaskan dulu gitu ya, secara logistik sebenarnya, karena Azure App Service ini adalah sebuah platform as a service, most of the time isinya cuma code gitu ya. Jadi kalau memang rekan-rekan hanya menaruh code di Azure App Service, menurut saya pribadi tidak perlu lagi melakukan backup. Kenapa? Karena ya pastinya kan rekan-rekan sudah pakai DevOps gitu ya, entah itu Azure DevOps atau pakai GitHub gitu ya. Jadi basically ya DevOps adalah backupnya code kita juga kan gitu ya. Jadi tidak perlu lagi di backup sebenarnya Azure App Service. Tapi pada kenyataannya aplikasi kita kan isinya nggak cuma code. Kadang-kadang setelah aplikasinya digunakan mungkin oleh user, maka mungkin ada proses upload file atau generate file, misalnya PDF report, atau misalnya ada upload image. Maka tentunya kita juga ingin backup file-file tersebut gitu ya. Nah, itu makanya di dalam Azure App Service juga tersedia fasilitas backup. Oke, saya kasih contoh di sini. Kita masuk ke Azure Portal, rekan-rekan bisa lihat ya, bahwa ini adalah sebuah Azure App Service. Di sini dia URL-nya adalah App Service Backup Demo 2.azurewebservice.net. Ya standar, nggak ada aneh-anehnya gitu ya. Saya juga buat Azure App Service ini default aja, hanya untuk demo backup ini aja gitu ya. Jadi kalau dibuka juga ya nggak ada isinya gitu ya. Hanya default dari Azure App Service gitu. Nah, di sisi sebelah kiri, kalau rekan-rekan scroll ke bawah gitu ya, di sini ada backup. Jadi kalau kita klik backup, maka kita dihadapkan dengan dua hal ini gitu kalau belum pernah setup. Pertama, di Azure App Service Premium itu sudah ada preview, layanan preview yang namanya snapshot. Jadi sebenarnya Azure sudah melakukan snapshot backup terhadap app service kita gitu ya. Tapi ini hanya berlaku untuk premium. Kita nggak akan diskusi hal itu. Yang saya akan lebih fokus adalah yang di bawah ini ya, backup. Jadi karena di backupnya belum configured, kita bisa klik di sini untuk configure backupnya. Nah, kita harus pilih nih storage-nya yang mana gitu ya, karena kan backup perlu storage. Jadi ada backup storage yang harus kita pilih. Saya sudah buat sebuah storage di sini, dan rekan-rekan harus ingat sebaiknya kalau saya tutup lagi deh misalnya tadi ya. Kalau mau membuat Azure Storage untuk backup, jangan pakai LRS ya, minimum itu ZRS. Jadi yang zone redundant. Jadi supaya kalau ada apa-apa dengan zone-nya, maka otomatis ada copy lain di zone di region yang sama gitu ya. Karena kalau LRS kok kayaknya agak terlalu riskan gitu untuk backup. Jadi kita pilih, itu tadi pilih storage account-nya, kemudian kita harus pilih kontainernya gitu ya. Jadi bisa aja satu storage account, rekan-rekan buat beberapa kontainer untuk app service yang beda-beda gitu untuk backupnya ya. Jadi saya pilih yang ini, saya select. Oke, kemudian kita bisa backup ini sebenarnya ada dua pilihan gitu ya. Kita bisa buat manual backupnya atau schedule. Dalam hal ini yang kita buat ya schedule backup, di sini on gitu ya. Backup kita bisa pilih sekali sehari, atau misalnya mau dibuat sekali atau tiap beberapa jam boleh gitu ya. Kalau menurut saya sih sekali sehari cukup ya kalau untuk app service, tapi kalau menurut rekan-rekan membutuhkan backup yang lebih sering, silakan bisa dimodify di sini. Kita bisa langsung tentukan ini backupnya mulai kapan, saya tinggalkan aja seperti ini ya, dan ditanya retentionnya perlu berapa hari. Jadi ini lebih ke arah untuk memastikan aja bahwa kita nggak terlalu banyak juga backupnya gitu ya. Tapi kalau rekan-rekan mau buat lebih panjang, silakan. Jangan lupa tentunya ada cost storage-nya gitu ya. Jadi makin lama di retention, ya otomatis makin banyak file backup yang harus disimpan, dan storage cost-nya juga bertambah. Oke, kita bisa tandain di sini keep at least one backup gitu ya, seandainya ada apa-apa.
Jadi kalau misalnya, terutama ini berlaku untuk yang manual ya. Jadi kalau manual backup terus kita apa, retentionnya kita buat misalnya 30 hari, terus nanti lama-lama habis kan ya. Karena backupnya nggak jalan lagi dan retentionnya udah tercapai dan di delete, maka dengan status seperti ini, dengan settingan seperti ini kita memastikan bahwa minimal ada satu backup yang sisa. Oke. Nah, yang menarik bagian bawah. Jadi kalau misalnya aplikasi kita itu terhubung dengan sebuah database, maka kita bisa backup sekalian, gitu. Ini cocok untuk aplikasi-aplikasi yang simple ya, yang database-nya mungkin cuma satu, terus mau kita backup barengan gitu. Kalau saya sih secara pribadi lebih prefer, lebih menganjurkan juga supaya backup database ya dipisah gitu ya, karena kan database ya database, aplikasi ya aplikasi gitu. Tapi kalau rekan-rekan mau manfaatkan juga boleh di sini. Karena aplikasi kita sebenarnya nggak ada, kan ini masih default app service, jadi nggak keluar di sini gitu ya. Sebenarnya kalau kita ada connection, misalnya taruh connection string atau apa ke database, maka di sini pasti muncul sebagai pilihan. Oke, saya klik save supaya backupnya dibuat. Dan lihat di sini udah langsung ada pilihan gitu ya, backup restore. Cuman karena memang belum berjalan nih schedule-nya, ya belum ada backup gitu ya. Jadi kalau saya mau ya saya klik aja di sini backup supaya jadinya muncul ya. Ini backup pertama dan sedang berjalan. Oke. Karena backup ini juga perlu waktu, saya sudah punya satu app service lain gitu ya. Untuk bisa kita lihat sama-sama. Kembali ke depan aja. Ini udah ada app service yang sudah saya create backupnya. Kita masuk ke sini. Rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Backupnya udah ada beberapa kali. Dan kalau saya klik, ya kelihatan gitu statusnya. Bahkan kalau kita mau download juga bisa gitu. Sebenarnya bentuknya seperti apa sih backup ini gitu ya. Jadi kalau saya buka nih portal, kita buka yang baru, Azure portalnya, kita bisa langsung lihat sebenarnya di dalam kontainernya gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam itu nanti ada 3 file, rekan-rekan bisa perhatikan nanti. Jadi kalau kita masuk ke storage account, kita masuk tadi storage account yang app service backup gitu ya. Di sini ada kontainernya. Kita pilih kontainer yang kita gunakan tadi gitu ya, app service backup demo. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini ya, ini selalu ada satu set. Jadi ada satu zip. Zip ini isi backupnya gitu ya. XML ini adalah daftar filenya yang ada di dalam gitu, di dalam zip ini, dan juga ada log filenya gitu. Jadi ini selalu sama nih, selalu ada 3 gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau kita mau restore backup ya simple gitu ya. Jadi kita tinggal pilih restore. Jadi kalau tadi untuk bagian backupnya gitu ya, sekarang untuk kita pilih restore gitu. Apa yang mau kita restore gitu ya? Apakah app backup atau storage-nya atau snapshot, itu yang preview ya gitu ya. Jadi kalau misalnya app backup, kita pilih backupnya yang per kapan terakhir gitu. Ini udah ada 3 hari, misalnya saya kembali ke hari Sabtu misalnya gitu ya. Terus kita bisa pilih, ini mirip dengan yang virtual machine gitu ya. Kita mau override atau kita create app service yang baru gitu. Jadi ini kembali ke rekan-rekan gitu ya. Mau pilih yang mana, kebutuhannya apa, tergantung gitu ya. Dalam demo kali ini saya akan pilih override aja, dan ini bisa advanced settings, apakah kita mau kalau ada conflicting hostname atau ignore databasesnya gitu ya, ini bisa dipilih di sini. Jadi kalau misalnya kita udah punya backup yang tadi misalnya sekalian dengan database, tapi pas mau restore kita nggak mau restore databasenya nih, hanya mau restore-nya aplikasinya aja bisa di sini gitu ya. Jadi kita klik yes di sini, ignore. Oke. Nah, saya tinggal klik OK. Akan ada validating di sini muncul gitu ya. Dan kita tinggal tunggu, maka restore-nya akan dilakukan oleh app service gitu. Nah, jadi simple. Saya harapkan rekan-rekan semuanya juga menggunakannya. Jangan lupa, saya yakin banyak yang pakai app service, jadi jangan lupa juga untuk setup backupnya dan pastikan bahwa backup itu sering-sering di restore juga gitu ya, untuk dites, mungkin create new app service untuk memastikan bahwa backupnya beneran bisa digunakan. Jadi jangan lupa ya, untuk setiap kali backup kita selalu harus sering-sering juga untuk coba restore. Oke.
Nah, semoga penjelasan saya kali ini membantu rekan-rekan untuk yang pakai app service bisa setup backupnya segera setelah nonton ini langsung aja gitu ya, jangan ditunggu-tunggu lagi nanti kapan-kapan nyesal loh gitu ya. Ada apa-apa nggak punya backup itu jauh lebih berbahaya. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.